Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Agung Setia Budiawan, NPM 214 070 1086, Hanif 214 070 1087, dan saya Muhammad Ilham Azizi dengan NPM 214 070 1088. Kami akan mempresentasikan tentang hormon. Yang bertugas sebagai presentasi ada Mas Hanif. Waktu dan tempat saya persilakan. Pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ lain dalam tubuh. Hormon sangat penting bagi tubuh. Hanya perubahan jumlah yang kecil saja bisa mempengaruhi seluruh tubuh. Maka dari itu segala penting untuk menjaga keseimbangan hormon di dalam tubuh. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon. Perbedaan sistem saraf dan sistem hormon yaitu mekanisme aksi dalam rangsangan. 1. Sistem saraf mampu menanggapi rangsangan secara cepat pada setiap perubahan walaupun jangka pendek. 2. Sistem hormon menanggapi rangsangan secara lambat karena perubahannya biasanya terjadi pada jangka panjang. Selanjutnya, pengaturan sistem dalam tubuh. Sistem saraf berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh lebih melalui serabut saraf. Sistem hormon berperan untuk mengatur sistem dalam tubuh melalui pembuluh darah. Dan selanjutnya, sekresi dalam tubuh. 1. Sistem saraf disekresikan dalam jangka yang pendek, misal untuk denyut jantung dan kontradiksi pada bagian otot neurotransmitter. 2. Sistem hormon diekspresikan dalam jangka panjang, biasanya berhubungan dengan pertumbuhan hormon dan perkembangan hormon dari tubuh manusia. Kemudian komunikasi antar organ tubuh. Sistem saraf komunikasi antara organ tubuh dilakukan melalui sistem sirkulasi. 2. Sistem hormon komunikasi antar organ tubuh biasanya dilakukan dengan neutron melalui sinapsis. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh kelenjar yang menghasilkan hormon. 1. Kelenjar pituitari. 2. Kelenjar hipotalamus. 3. Kelenjar adrenal. 4. Kelenjar tiroid. 5. Kelenjar paratiroid. 6. Kelenjar timus. 7. Kelenjar pineal. 8. Pankreas. 9. Organ reproduksi. Satu, kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari memiliki tugas untuk menghasilkan beberapa hormon berikut ini, yaitu 1. Hormon TSH, yaitu hormon yang bertugas untuk menghasilkan hormon tiroid. 2. Hormon pertumbuhan, yaitu hormon yang bertugas untuk mengatur laju pertumbuhan tubuh. 3. Hormon VSH, yaitu hormon yang berperan dalam mengatur ovulasi atau masa subur wanita. 4. Hormon ACTH, yaitu hormon yang berfungsi untuk menghasilkan hormon stres dan merangsang kinerja kelenjar adrenal. 5. Hormon prolaktin, yaitu hormon yang mengatur produksi ASI pada ibu menyusui. 6. Hormon perangsang beta melanosit
yaitu hormon yang meningkatkan pigmentasi kulit ketika terpapar radiasi sinar ultraviolet. 7. Hormon enkephalin dan endorfin, yaitu hormon yang berperan dalam mengendalikan rasa sakit dan menimbulkan perasaan gembira. 2. Kelenjar hipotalamus. Kelenjar ini berperan dalam menghasilkan hormon oksitosin yang bertugas untuk merangsang kontraksi rahim menjelang persalinan, mengendalikan emosi dan libido, serta memelihara kesehatan sistem reproduksi. Yang ketiga yaitu kelenjar adrenal, bertugas untuk menghasilkan beberapa jenis hormon, antara lain hormon androgen, aldosteron, adrenalin, dan noradrenalin. Selanjutnya. Empat, kelenjar tiroid. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi hormon tiroid. Hormon ini berperan penting dalam mengatur metabolisme serta pertumbuhan dan kinerja berbagai organ tubuh. 5. Kelenjar paratiroid bertugas untuk memproduksi hormon paratiroid, yaitu hormon yang mengatur keseimbangan kalsium di dalam tubuh. Kelenjar ini berperan besar terhadap kesehatan dan perkembangan organ-organ yang membutuhkan kalsium, seperti tulang, gigi, pembuluh darah, jantung, dan otot. 6. Kelenjar timus. Kelenjar timus merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang salah satu fungsinya adalah memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit. 7. Kelenjar pineal. Salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon melatonin yaitu hormon yang mengendalikan siklus tidur. Selanjutnya. 8. Pankreas. Pankreas memiliki dua peran utama, yaitu menghasilkan enzim yang membantu tubuh mencerna makanan, serta memproduksi hormon insulin dan glukagon yang bertugas untuk mengendalikan kadar gula darah. 9. Organ reproduksi. Organ reproduksi pria dan wanita masing-masing menghasilkan hormon yang berbeda-beda. Salah satu kelenjar pada organ reproduksi wanita adalah ovarium. Ovarium ini bertugas untuk melepaskan sel telur serta menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon tersebut mempengaruhi perubahan fisik wanita saat menginjak masa pubertas, mengatur siklus menstruasi dan masa subur, dan menunjang proses kehamilan. Organ reproduksi pada pria yang berperan penting dalam menghasilkan hormon adalah testis. Kelenjar yang terletak di dalam kantung zakar, skrotum, ini tak hanya memproduksi sperma tapi juga hormon testosteron. Selanjutnya. Hormon memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang fungsi tubuh secara kesehatan. Adanya gangguan hormon lantas memicu datangnya sejumlah penyakit seperti 1. Penyakit tiroid. Penyakit tiroid adalah masalah umum yang menyebabkan ketidakseimbangan hormon tiroid dalam tubuh Anda. Masalah terjadi ketika kelenjar tiroid menjadi kurang aktif, hipotiroid, atau terlalu aktif, hipertiroid. Kondisi kelenjar ini pada dasarnya berbentuk kupu-kupu kecil yang ditemukan di depan leher. Apa penyebab penyakit tiroid? Produksi hormon tiroid yang tidak memadai akan mengakibatkan ketidakseimbangan reaksi kimia dalam tubuh Anda. Ada beberapa penyebab termasuk penyakit
autoimun, pengobatan untuk hipertiroid, terapi radiasi, operasi tiroid, dan obat-obatan tertentu. Gangguan tiroid juga dapat disebabkan oleh infeksi seperti virus atau bakteri yang bekerja dengan cara yang sama seperti antibodi menyebabkan peradangan pada kelenjar. Obat-obatan seperti interferon dan amidaron diketahui menyebabkan kerusakan sel tiroid dan menyebabkan masalah tiroid. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kondisi ini? Pada intinya yaitu menjaga pola makan dan hidup sehat merupakan kunci utama mencegah kondisi ini terjadi. Selain pola makan dan pengaturan makanan yang dijaga, diperlukan juga untuk aksi mengurangi berat badan atau yang kedua fokus untuk menjaga fungsi kelenjar ini agar bisa menghasilkan hormon yang sesuai dengan kebutuhan. Dua, akromegali. Gangguan hormon dalam tubuh juga bisa menyebabkan akromegali. Akromegali sendiri merupakan kelainan yang muncul karena tubuh kelebihan hormon pertumbuhan, growth hormone. Alhasil akan terjadi pertumbuhan secara berlebihan pada jaringan tubuh, misal otot dan tulang, khususnya pada kaki, tangan, dan wajah. Kondisi ini kebanyakan disebabkan oleh tumor jinak pada kelenjar hipofisis. Peningkatan produksi hormon pertumbuhan ini juga dapat disebabkan oleh tumor pada organ tubuh lainnya seperti paru-paru atau pankreas meski sangat jarang terjadi. Ada beberapa pilihan pengobatan untuk akromegali. Perawatan yang paling umum untuk akromegali adalah pembedahan, pengobatan, dan terapi radiasi. Pembedahan. Tujuan pembedahan adalah untuk mengangkat semua tumor yang menyebabkan produksi hormon pertumbuhan berlebih. Dua, konsumsi obat-obatan. Obat injeksi seperti analog somatostatin dapat membantu mengatur kadar hormon pertumbuhan. Obat tersebut bekerja dengan cara berbeda untuk menormalkan kadar hormon pertumbuhan tubuh dan memperbaiki gejala akromegali. 3. Terapi radiasi. Terapi radiasi dapat membantu menurunkan kadar hormon pertumbuhan ketika obat-obatan tidak efektif. Terapi radiasi menggunakan peralatan khusus untuk menargetkan tumor dengan sinar radiasi. Terapi ini bekerja secara perlahan. Ini mungkin memerlukan beberapa kursus perawatan dengan jeda diantaranya dan mungkin memakan waktu beberapa tahun untuk efek pertumbuhan. Baiklah, terima kasih untuk Mas Hanif dalam pemaparan materinya. Selanjutnya Mas Agung, apabila ada yang ingin ditanyakan, waktu sudah tepat saya persilahkan. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaan saya yaitu 1. Bagaimana cara kerja hormon pada manusia? 2. Bagaimana mengatasi ketidakseimbangan hormon? 3. Jelaskan secara singkat apa saja fungsi hormon. Mas Hanif, bisa langsung dijawab kalau sudah menemukan jawabannya? Ya, saya jawab pertanyaan dari
Mas Agung. Yaitu hormon bekerja dengan mengikat reseptor protein baik dalam sel target pada membran plasma mereka. Pengikat hormon steroid membentuk kompleks hormon reseptor yang mempengaruhi ekspresi gen dalam inti sel target. Pengikatan hormon non-steroid mengaktifkan pesan kedua yang mempengaruhi proses dalam sel target. Apakah sudah cukup untuk jawaban nomor 1? Siap, sudah. Jawaban nomor 2 adalah jika terjadi definisi atau ketidakseimbangan, maka dokter dapat menyarankan penggantian hormon sintesis. Sementara untuk kelebihan produksi hormon, pengobatan dapat digunakan untuk menahan efek. Gimana, Mas? Nomor 2 apakah sudah cukup apa belum? Jawaban nomor 2. Ya, sudah cukup. Nomor 3. Nomor 3, hormon memiliki banyak fungsi tergantung jenis hormonnya. Namun secara umum hormon dibutuhkan tubuh untuk meregulasi 7 hal utama di dalam tubuh. Hal tersebut adalah tubuh kembang, metabolisme, fungsi seksual dan reproduksi, pergerakan, respirasi, dan perepsirasi sensor. Yaitu mungkin jawaban nomor 3, Mas Agung. Iya, siap. Baiklah, terima kasih untuk Mas Agung atas pertanyaannya dan juga Mas Hanif atas jawabannya. Dengan ini kami menyatakan bahwa presentasi kelompok 6 telah selesai. Terima kasih untuk semua anggota yang sudah terlibat dalam pembuatan video ini. Terima kasih untuk Mas Ken Valendo yang membantu kami dalam melakukan presentasi ini. Dan semoga saja dengan berakhirnya presentasi ini, kami bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.